Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya untuk hari ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita. Saya izin off cam karena jaringan di rumah saya lagi lelet. Jadi kita langsung pembahasan untuk materi kedua. Materi kedua dalam kompetensi PPK yang tipe C, yang mana kemarin untuk PPK tipe C ini ada 3 kompetensi yang kita pelajari. Yang pertama, kompetensi perencanaan. Itu sudah kita bahas kemarin, nanti akan kita lakukan pembahasan buku kerja dan juga latihan soal, plus untuk tryout ya, tryout nanti dalam waktu dekat akan saya siapkan buat teman-teman semua. Yang kurang lebih merupakan prediksi ya soal untuk UKOM PPK yang tipe C ini. Mungkin akan banyak soal kasus di sana supaya teman-teman bisa berlatih untuk menganalisa ya kasus-kasus dalam wewenang si PPK yang tipe C ini. Untuk kompetensi kedua, pengelolaan kontrak, yang mana pengelolaan kontrak, kalau yang perencanaan kemarin itu kan kita di dalamnya membahas bukan hanya tahapan perencanaan ya, tapi tahapan persiapan pengadaan juga, yaitu penetapan spek TKK dan juga penetapan HPS, itu juga kita pelajari di materi perencanaan yang PPK tipe C, yang level 2 ini. Begitu juga dengan kontrak. Untuk pengelolaan kontrak, ini tidak hanya mempelajari tahapan pelaksanaan kontrak, tapi juga kita mempelajari tahapan persiapan pengadaan, yaitu pada saat kontrak itu dirumuskan. Pada saat kegiatan penetapan rancangan kontrak ya, perumusan kontrak atau rancangan kontrak. Biasa kita kenal dengan istilah rancangan kontrak. Nah, sehingga kenapa kita ya sebagai pelaku PBJ, buat kita semua yang sudah lulus sertifikasi ahli PBJP yang tingkat dasar kemarin, ataupun yang kompetensi PBJP yang level 1 ini, kita perlu mempelajari materi kompetensi yang level 2, khususnya PPK tipe C, karena itu sudah menjadi kewajiban kita ya, untuk bisa mengelola paket-paket pengadaan dalam lingkup pekerjaan sederhana. Itu wajib, kalau jadi PPK wajib punya sertifikat kompetensi PPK yang tipe C. Begitu juga teman-teman di PUPR wajib punya sertifikasi PPK minimal yang tipe B, yang untuk pekerjaan tidak kompleks, tidak sederhana namun tidak kompleks, maupun yang PPK tipe A, pekerjaan kompleks, karena di PUPR itu paket-paket pekerjaannya tidak hanya paket-paket sederhana ya, seperti instansi-instansi lain gitu. Apalagi sini ada dari kementerian juga. Untuk Pak Budi itu setelah PPK tipe C ini harus ikut ya yang PPK tipe B, karena paket-paket pengadaan sudah bukan lagi pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti itu. Nah, untuk kompetensi, materi kompetensi di pengelolaan kontrak ini ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah perumusan kontrak. Karena level 2 ini berbicara tentang pekerjaan sederhana, sehingga kontrak ya, bentuk kontrak yang akan kita pelajari di sini, bentuk kontrak untuk pekerjaan sederhana, yaitu yang namanya pekerjaan sederhana berarti ada kwitansi, ada bukti pembelian atau bukti pesanan, ya, dan juga yang namanya SPK. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana cara perumusan kontrak dalam bentuk SPK. Karena SPK ini untuk pengadaan langsung ya, pekerjaan sederhana itu kan pengadaan langsung. Sedangkan kalau tender itu sudah masuk yang level 3 dan juga level 4. Untuk yang kedua, melakukan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak pekerjaan sederhana itu seperti apa? Tentu saja yang namanya pekerjaan sederhana ini pekerjaan yang banyak tersedia di pasar ya. Misalnya untuk pengadaan laptop. Pengadaan laptop sebanyak misalnya 100 unit untuk digunakan dalam ujian kompetensi, misalnya seperti itu. Ujian kompetensi PBJP level 1 atau ujian CPNS membutuhkan 100 unit komputer atau PC ya dengan spek yang sama seperti itu. Nah, itu masih masuk dalam pekerjaan sederhana.
Kalau pelaksanaannya itu masih dalam metode pemilihan yang pengadaan langsung gitu. Nah, tapi kalau bentuknya metode pemilihannya sudah dalam bentuk tender atau untuk laptop tersebut atau komputer tersebut harus dikirim ke beberapa lokasi yang berbeda. Nah, itu bukan lagi kategori pekerjaan sederhana di situ, teman-teman. Yang ketiga, melakukan pekerjaan serah terima. Serah terima hasil pekerjaan untuk pekerjaan sederhana ini dan juga evaluasi kinerja penyedia. Kompetensi dasar tentu saja yang terkait perumusan kontrak tadi ya, itu kita fokuskan ke bentuk kontrak yang SPK. Juga pengendalian kontrak tadi, serah terima, dan juga evaluasi kinerja. Perumusan SPK. Nah, SPK itu sendiri, kalau untuk barang atau jasa lainnya, yang namanya SPK berarti pengadaan langsung ya, di atas 50 juta sampai dengan 200 juta itu menggunakan SPK. Kenapa barang jasa lainnya itu yang nilainya sampai dengan 50 juta tidak menggunakan SPK, padahal itu juga merupakan pengadaan langsung. Nah, kenapa tuh? Karena pengadaan langsung itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Pengadaan langsung yang untuk barang jasa lainnya nilainya sampai dengan 50 juta, itu dikenal dengan istilah pembelian langsung. Gitu. Pembelian langsung ke toko kalau barang. Beli sofa harga 12 juta langsung beli ke toko. Nah, itu tidak pakai SPK, tapi kita pakai kwitansi di situ. Sedangkan untuk jasa lainnya ada misalnya pekerjaan di kantor untuk mebler, anggarannya misalnya 15 juta, itu bisa juga kita bayar langsung ke si tukang, si mebel ini, tukang mebel gitu. Itu cukup pakai kwitansi. Kalau anggarannya sampai dengan 10 juta, cukup pakai bukti pembelian ya, ataupun bukti pembayaran. Tapi SPK ini adalah pengadaan langsung ketika pejabat pengadaan itu bukan beli langsung ke toko atau bayar langsung ke penyedia jasa lainnya. Tapi ketika si pejabat pengadaan ini mengundang calon penyedia untuk memasukkan penawaran. Sehingga dalam proses pengadaan langsung yang dilakukan itu untuk nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, itu ada tahapan-tahapannya. Diumumkan ke dalam SPSE terlebih dahulu, kemudian ada tahapan undangan ya, pengumuman yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu, kemudian diundang ya calon penyedia memasukkan penawaran, kemudian ada tahapan evaluasi ya, penilaian kualifikasi dan lain sebagainya sampai dengan penetapan pemenang. Nah, seperti itu untuk pengadaan langsung yang dimaksud di sini yang menggunakan SPK. Kalau untuk jasa konsultansi, dari nilai terkecil sampai dengan 100 juta itu menggunakan SPK. Kenapa jasa konsultansi sampai 50 juta tidak perlu menggunakan bukti pembelian atau kwitansi, padahal anggarannya kecil ya. Itu seringkali nih kejadian kalau di Pemda. Butuh jasa konsultansi perencanaan konstruksi, misalnya konstruksinya pembangunan riol atau selokan di kantor kita. Butuh jasa konsultansi, misalnya anggarannya yang dibutuhkan jasa konsultansi perorangan dengan nilai pagu hanya 10 juta saja. Kenapa tidak pakai kwitansi saja? Karena kwitansi itu tadi pengertiannya ya ketika kita beli langsung bawa pulang. Kalau jasa konsultansi, kita bayar langsung ke penyedia jasa konsultansi, tapi ketika kita bayar hasil kerjanya itu tidak bisa kita langsung bawa pulang. Tetapi butuh proses ya, ada waktu pengerjaan, misalnya 1 minggu baru bisa dia mendesain gitu. Sehingga karena ada jangka waktu pelaksanaan seperti itu, tentunya ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, baik dari pihak pertama si PPK itu sendiri, maupun pihak kedua dari penyedia jasa konsultansi, yang akan diikat dalam klausul kontrak. Dan klausul kontrak itu tidak ada di dalam kwitansi, teman-teman. Adanya di dalam SPK, di dalam surat pesanan, di dalam surat perjanjian, seperti itu. Sama halnya dengan pekerjaan konstruksi. Nilai kecil pun ya, yang namanya konstruksi tidak bisa simsalabim dalam waktu 1 menit kita kasih anggaran ke dia, kita kasih uang, kita bayar, kita bawa pulang, tidak seperti itu, tapi butuh jangka waktu pelaksanaan, sehingga menggunakan SPK.
Dan dalam Perpres 46/2025 di situ sudah ada perubahan batasan nilai pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, yaitu pengadaan langsung itu sampai dengan 400 juta. Jadi, SPK ini adalah bagian dari bentuk kontrak yang sederhana secara tertulis antara PA-KPA ataupun dilimpahkan kepada PPK dengan penyedia barang jasa. Metode pemilihan yang digunakan tentu saja pengadaan langsung, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dalam bentuk kontrak SPK, tentu saja ada klausul-klausul kontrak. Tapi, yang namanya SPK itu ada bagian-bagian kontraknya, teman-teman. Yang pertama ada draft perjanjian. Nah, di dalam draft perjanjian itu, di situ dituliskan judul ya, misalnya SPK, Surat Perintah Kerja, Pekerjaan Pembangunan Selokan, di Dinas bla bla bla, itu. Nomor SPK sekian. Tapi karena ini bentuknya masih rancangan kontrak, berarti nomor SPK-nya itu masih kita kosongkan. Gitu. Nah, ini bagian kontrak yang pertama ya, draft perjanjian atau draft SPK. Kemudian di dalam draft perjanjian itu akan tertulis siapa pihak pertama ya pada hari ini tanggal sekian, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, yang mana pihak kedua ini masih kosong. Karena ini bentuknya masih rancangan kontrak, belum proses pemilihan penyedia, jadi belum ditahu siapa yang akan menjadi pemenang dari pengadaan langsung tersebut. Jadi pihak pertama diisi PPK-nya siapa, pejabat penandatanganan kontraknya siapa ya, apakah si PA-KPA atau dilimpahkan ke pejabat pembuat komitmen. Kemudian pihak kedua di situ diterangkan tapi masih kosong namanya, alamatnya masih kosong karena belum ditahu siapa penyedianya nanti. Kemudian ada isi dari SPK itu. Ya, isinya diterangkan, ini paket ruang lingkupnya seperti ini. Dan di dalam draft perjanjian itu ada pengaturan jenis kontrak, teman-teman. Jadi jenis kontrak ini sudah ditetapkan di tahap persiapan pengadaan, yaitu pada saat perumusan kontrak atau penyusunan rancangan kontrak. Sehingga kita sebagai PPK tentu saja harus tahu apa saja jenis kontrak yang ada, gitu. Nah, inilah jenis kontrak yang ada lumsu dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman udah clear di sini karena ini adalah materi level 1. Yang perlu kita pahami di sini bahwa tidak semua jenis pengadaan dapat menggunakan jenis kontrak yang ada ini. Tentu saja ada peruntukannya ya, misalnya waktu penugasan. Itu waktu penugasan hanya untuk jasa konsultansi. Kalau jasa konsultansi konstruksi hanya untuk jasa konsultansi pengawasan ya, konstruksi pengawasan. Seperti itu. Nah, ini tadi ya bagian dari SPK yang pertama yaitu draft perjanjian. Draft perjanjian itu ini isinya ya ada kop dinas atau instansi satuan kerjanya, nomor dan tanggal SPK. Kalau masih rancangan kontrak berarti masih dikosongkan nomornya. Para pihak kalau masih rancangan kontrak penyediaannya masih kosong. Nama paket pekerjaan diterangkan di situ. Nomor tanggal surat undangan pengadaan karena masih rancangan kontrak masih kosong. Nomor tanggal berita acara hasil pengadaan juga masih kosong karena masih rancangan kontrak. Kemudian isi dari draft perjanjian tadi atau draft SPK. Diterangkan sumber dananya dari mana. APBN kah, APBD. Klausul waktu pelaksanaan pekerjaan diterangkan selama berapa hari kalender. Kemudian klausul transaksi atau nilai kontraknya berapa. Karena masih rancangan kontrak berarti masih kosong ya untuk nilai kontraknya. Dan bagian penutup dari draft perjanjian tadi itu berisi tanda tangan dari kedua belah pihak. Seperti itu. Karena masih draft berarti penyediaannya masih kosong ya. Nah, ini bagian kontrak yang pertama. Bagian kontrak yang kedua itu adalah lampiran-lampiran ya. Ada namanya SSUK, ada namanya SSKK. Tapi dalam hierarki kontrak, maksudnya ketika teman-teman nanti menyusun kontrak, mengurutkan urutannya dari depan ke belakang, maka yang setelah bagian dari SPK tadi itu, yang ini yang ada di tampilan layar,
Maka urutan keduanya adalah SSKK dulu, baru SSUK, teman-teman. SSUK itu terakhir. Kemudian lampiran-lampirannya ya, seperti berita acara hasil pengadaan, gambar-gambar desain, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi walaupun dalam bagian kontrak itu SSUK yang pertama, setelahnya itu SSUK syarat-syarat umum kontrak akan diperjelas dalam syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK, tapi ketika Anda menyusun kontrak nantinya, pada saat finalisasi kontrak, pada saat akan ditandatangani, maka hierarki kontraknya itu SSKK dulu, baru SSUK. Seperti itu. Nah, ini isi dari syarat umum kontrak. Kalau di SPK itu ada klausul ya namanya ya. Lingkup pekerjaan, ada pembayaran ya, denda, jaminan, uang muka, dan lain sebagainya. SSKK juga sama seperti itu, yang memperjelas isi dari klausul SSUK tadi. Nah, ini tadi ya untuk draft perjanjian atau draft surat perintah kerja. Ini tadi sudah kita lihat pendahuluan, isi, penutup. Kemudian syarat-syarat umum kontrak itu teman-teman bisa lihat di lampiran Perlem nomor 12 tahun 2021. Sudah ada contohnya di sana, teman-teman bisa lihat. Ada juga di SPSE, itu bisa diunduh, kemudian teman-teman bisa gunakan. Jangan lupa ketika mengunduh SSUK ini ya ataupun format SPK, tentunya harus sesuaikan dengan jenis kontraknya, dengan metode pemilihan dan lain-lain. Karena beda metode, beda juga bentuk format kontraknya, seperti itu. Tahapan perumusan kontrak. Jadi ketika kita berada di tahap persiapan pengadaan, setelah dokumen perencanaan jadi, ya dokumen perencanaan selesai, diumumkan ke dalam sirup, kita bergeser ke tahap persiapan pengadaan. Di situ PPK akan menetapkan spektek atau KAK, menetapkan HPS, dan juga menetapkan rancangan kontrak. Tentu saja sebelum ditetapkan rancangan kontrak ini akan kita rumuskan dulu, akan kita isi dulu, gitu. Nah, tahapan dalam mengisi rancangan kontrak itu, tentu saja yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Nah, untuk tahapan persiapan ini, di situ berkaitan dengan bahan data yang kita butuhkan dalam menyusun rancangan kontrak tersebut. Tentu saja untuk mengisi rancangan kontrak, kita butuh yang namanya dokumen perencanaan. Kita harus tahu ini nilai pengadaannya berapa. Kita butuh dokumen RKA ya atau DPA, DPPA ya seperti itu, DIPA. Kita butuh data spesifikasi teknis, HPS, dan lain sebagainya. Setelah data itu ada, kita siapkan, maka kita susunlah rancangan kontrak itu. Kita isi tadi bagian-bagian yang tadi. Bagian pendahuluannya tadi, bagian isi, jenis kontraknya, bagian penutupnya, klausul-klausul kontraknya dalam SSKK. Kemudian kita tetapkan rancangan SPK itu. Ditetapkan maksudnya ditandatangani oleh si PPK, karena PPK yang punya kewenangan di sini. Tuh, jadi yang bertanda tangan di rancangan kontrak bukan PPTK ya, bukan pula PLKPA, tetapi si PPK. Nah, ketika sudah ditandatangani rancangan SPK tadi itu, maka akan dilakukan validasi biasanya ya, divalidasi oleh pihak-pihak terkait. Kemudian finalisasi dokumen kontrak. Finalisasi dokumen kontrak ini ketika proses pemilihan penyedia itu sudah dilakukan. Nah, jadi ketika kita sampai di sini, sampai di penetapan rancangan kontrak, rancangan kontrak itu sudah ditetapkan, maka rancangan kontrak itu bersama dengan HPS, bersama dengan spektek atau KAK, akan diserahkan kepada pejabat pengadaan. Gitu, karena ini pekerjaan sederhana ya. Kalau yang tidak sederhana berarti ke Pokmil. Diserahkan ke pejabat pengadaan untuk dilakukan review, dan akan dilanjutkan dengan proses pengadaan langsung. Setelah proses pengadaan langsung, baru hasil pemenang itu diserahkan kepada PPK, dan PPK akan melakukan ya validasi rancangan kontrak ini ya. Nih, di sini ya finalisasi ya, validasi ini masih masuk di tahap persiapan pengadaan. Nih, ketika sudah selesai tahap pengadaan langsung,
PPK sudah menerima hasil penetapan pemenang, maka PPK akan melakukan finalisasi rancangan kontrak. Nah, finalisasi ini bukan merubah isi dari klausul kontrak. Misalnya, di rancangan kontrak ditetapkan jenis kontraknya lump sum. Kemudian pada saat finalisasi diganti jadi harga satuan. Nah, itu tidak boleh, tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan untuk merubah hal-hal yang sifatnya substantif di dalam rancangan kontrak. Merubah pengaturan uang muka di rancangan kontrak itu tidak diberikan, kemudian pada saat finalisasi kita ganti. Bisa, boleh diberikan uang muka. Nah, itu juga tidak boleh, karena itu hal yang bersifat substantif, teman-teman. Lalu apa yang difinalisasi di kontrak itu? Yang difinalisasi adalah poin-poin yang masih kosong tadi itu. Misalnya, nomor kontrak kan masih kosong pada saat rancangan kontrak. Nah, itu yang kita isi. Nama penyedianya masih kosong. Nah, kita isi karena kita sudah menerima hasil penetapan pemenang dari pejabat pengadaan. Hal-hal lain yang belum diisi juga kita isi di situ. Kita finalisasi, ya. Setelah kita finalisasi di sini, baru kita tetapkan yang namanya SPPBJ. Nah, biasanya di sini kebalik ya. Biasanya penetapan SPPBJ dulu, kita undang ya calon penyedia, kemudian kita lakukan finalisasi. Biasanya seperti itu kalau di lapangan. Tapi kalau urutannya berdasarkan pembelajaran level 2 ya, ini finalisasi dulu baru penetapan SPPBJ. Nah, setelah ditetapkan SPPBJ yang di dalamnya berisi pemberitahuan kepada calon penyedia si pemenang pengadaan langsung tadi untuk datang menandatangani kontrak dalam waktu 14 hari kerja. Si calon penyedianya datang, ditandatanganilah SPK itu. Seperti ini tahapan perumusan dari SPK. Nah, tahapan dalam mempersiapkan SPK ini tadi ya yang saya jelaskan ketika kita lakukan perumusan. Tentu saja data-data yang kita butuhkan ini ya, jenis pengadaan ini kan sudah kita tetapkan di tahap perencanaan ya. Jadi sudah ada datanya gitu. Ini dokumen perencanaan yang kita butuhkan ya, data RUP, SPT, gambar, perkiraan harga dan lain sebagainya. Itu sebagai bahan data. Biasanya di soal ujian ini ditanyakan ya teman-teman untuk input gitu, input dalam perumusan kontrak. Input itu bahan data ya yang dibutuhkan. Nah, ini di sini dia. Seperti ini proses validasi untuk rancangan kontrak ya. Di sini ini agak kecil ya, teman-teman bisa lihat di slide PPT yang sudah Anda unduh dari web Kliki ya. Di situ. Ini juga waktu di ujian P3K, PPBJ ini keluar teman-teman. Prediksi saya kalau di soal UKOM yang level 2, PPK tipe C ini juga keluar. Karena soal ujiannya mirip-mirip dengan yang soal ujian P3K. Kalau soal ujian yang SKB, PPBJ, yang CPNS itu beda ya. SKB itu agak mudah soal ujiannya. Kalau yang P3K itu agak sulit ya, itu agak teknis itu. Soal-soal level 2 di situ. Nah, di sini untuk jenis dan syarat kontrak. Ini ada inputannya. Jadi kalau besok ditanyakan di soal ujian, itu kan ujiannya close book ya, kalau yang level 2. Nah, ini teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Nih, ditanyakan, biasanya ada kasus ya, diceritakan situ ada PPK di instansi apa gitu, instansi X, sedang melakukan perumusan kontrak. Nah, kemudian diceritakan situ ketika si PPK ini akan menyusun jenis dan syarat-syarat kontrak, maka inputnya itu terdiri dari apa saja, gitu. Biasanya seperti itu. Atau bentuk soalnya itu adalah soal data. Ada data yang diterangkan di situ, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Misalnya nomor 1 dokumen kontrak, nomor 2 diskusi kelompok, nomor 3 rancangan kontrak. Kemudian ditanyakan, yang mana yang merupakan tahapan ya dalam melakukan validasi rancangan kontrak untuk jenis dan syarat-syarat kontrak. Gitu, sehingga ini harus dipahami di awal. Oke. Nah, ini teman-teman, untuk inputan tadi, karena ini kan menyusun untuk mengisi klausul kontrak ya, di syarat-syarat kontrak tadi, syarat-syarat khusus ya, atau syarat-syarat umum, gitu. Nah, maka tentu saja kita harus tahu dulu dokumen kontraknya seperti apa.
Dokumen kontrak yang dimaksud ini adalah bagian kontrak yang draft tadi itu, yang ada bagian isi ya, yang pendahuluan, isi, penutup di situ. Kemudian lingkup waktu ya di sini, kualitas dan lain sebagainya. Ini kan semuanya ada di SPK ya. Jenis kontrak tadi sudah kita tetapkan di draft kontrak. Syarat-syarat umum, syarat-syarat kontrak, ini maksudnya formatnya ya. Sudah ada format dari SSUK maupun SSKK itu. Kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara memproses ini? Tapi kalau yang level 2 ini pertanyaannya lebih ke input dan output, teman-teman. Kalau level 3 itu baru ditanyakan proses ya, gitu. Nah, kalau proses, untuk memproses bahan data tadi, tentu saja ketika kita merumuskan SSKK ya maupun SSUK ini untuk SPK, kita butuh pertimbangan ahli biasa. Maka ada hierarki kontraknya, teman-teman. Di situ harus dipahami ya. Tuh, kalau teman-teman googling udah banyak ya hierarki kontrak itu urutannya seperti apa, itu sudah ada banyak, teman-teman bisa lihat di situ urutannya ya, sana. Kemudian untuk berita acara hasil pelaksanaan pemilihan, berita acara negosiasi, ini hasil dari si pejabat pengadaan, dokumen yang pejabat pengadaan berikan, itu juga akan diolah teman-teman. Ya, diolah menjadi data yang teman-teman masukkan ke dalam rancangan kontrak yang difinalisasi tadi. Tadi waktu rancangan kontrak di draft SPK yang bagian isi di situ kan ada ini ya, nomor, hasil pengadaan, undangan pengadaan langsung dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman isi. Biasanya juga ada di SSUK ya, kalau SPK biasanya tertulis, terurai di dalam SSUK untuk nomor dokumen pengadaannya seperti itu. Jadi untuk validasi rancangan kontrak, karena kemarin di soal P3K ini keluar teman-teman, jadi mungkin bisa teman-teman catat ya buat persiapan ikut hukum yang PPK tipe C nanti. Finalisasi. Nah, finalisasinya seperti ini tahapan-tahapannya ketika kita sudah lakukan tadi ya proses yang ada, maka dokumen rancangan kontrak itu kita finalisasi menjadi dokumen kontrak, dan dokumen kontrak itu kita tanda tangani bersama dengan si calon penyedia barang jasa. Kalau sudah ditandatangani berarti status mereka bukan lagi sebagai calon penyedia, tetapi sudah berubah ya, naik status menjadi penyedia barang jasa. Nah, kalau sudah ditandatangani, kita masuk ke tahapan pengendalian kontrak ya. Tahapan pengendalian kontrak itu akan kita pelajari di sini sebentar, teman-teman. Seperti itu. Penetapan SPPBJ ini ya tadi dilakukan oleh PPK seperti itu. Sebelum PPK melakukan penerbitan SPPBJ, tentu saja si PPK ini menerima dulu ya, menerima hasil pengadaan langsung dari si pejabat pengadaan. Ketika PPK menerima hasil pengadaan langsung, dokumen pengadaan langsung, berita acara hasil pengadaan langsung dari pejabat pengadaan, dia akan melakukan review terlebih dahulu, teman-teman. Dia review dulu hasil pengadaan langsung apa sudah sesuai atau belum gitu. Nah, untuk mereview ini, PPK bisa hadirkan si pejabat pengadaan, PPK juga hadirkan si calon penyedia barang jasa. Biasanya pada saat melakukan review terhadap hasil pengadaan langsung, karena si pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan itu kan hanya memeriksa dokumen ya, teman-teman. Dokumen ada tidak, seperti itu. Nah, pembuktiannya itu sebenarnya ada di PPK. Misalnya PPK hadirkan tenaga ahli ya yang ada gitu, yang ditawarkan di dalam yang ditawarkan oleh si calon penyedia barang jasa. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi ada pelaksana bangunan gedung. Si pejabat pengadaan itu kan hanya memeriksa KTP-nya, ijazahnya, sertifikat kompetensi, pengalamannya, dia hanya memeriksa itu. Tapi si pejabat pembuat komitmen ini dia hadirkan orangnya. Nah, ini seringkali ya jadi temuan pada saat audit. Itu saya juga dulu sebagai pokja sering kali di audit ditanyakan seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya tugasnya si pejabat pembuat komitmen. Dia buktikan di situ. Jadi kalau misalnya ternyata nih si orangnya ini nggak datang gitu kan, tidak menutup kemungkinan pada saat proses pemilihan penyedia bisa saja terjadi
eh, pinjam sertifikat kompetensi, pinjam ijazah, kan bisa seperti itu ya. Pinjam punyanya orang, kompetensinya orang, dipakai di situ. Padahal orangnya nggak ada, yang kerjakan nanti orang lain. Nah, ini tugasnya si PPK di sini. Dia harus buktikan bahwa betul orang yang ada dalam dokumen hasil pemilihan penyedia itu, itulah yang akan bekerja di lapangan. Kalau misalnya si PPK dalam pembuktian tersebut, ya, dalam review atau pre-award meeting, ternyata tidak bisa membuktikan, ya, orangnya tidak hadir, tidak bisa, si calon penyediaan tidak bisa membuktikan bahwa benar si A inilah orangnya yang akan bekerja, si pelaksana bangunannya ini yang si A ini gitu. PPK bisa saja menolak hasil pemilihan, hasil penetapan pemenang itu. Seperti itu. Nah, kalau si PPK-nya menolak, ini ada di soal ujian ya, tapi kebanyakan soal level 1 di situ. Kalau PPK menolak, tentu saja yang akan memutuskan adalah PAKPA. Apakah PAKPA setuju dengan pejabat pengadaan atau setuju dengan PPK. Kalau setuju dengan pejabat pengadaan, maka si PPK ini akan, ya, mau tidak mau ya dia tanda tangan gitu, dia tanda tangan kontrak. Tapi dulu pernah kejadian di saya PPK dengan kasus serupa. Waktu itu karena menurut saya itu tidak sesuai, jadi saya tidak mengikuti keputusan dari si PAKPA tadi ya. Saya walaupun PAKPA setuju dengan hasil penetapan waktu itu Pokja, tapi saya tetap menolak dan saya mengundurkan diri dari PPK pada saat itu. Gitu. Jadi kembali lagi ke teman-teman ya, walaupun Anda sudah jadi PPK, tapi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, nah, berdasarkan pengetahuan kemampuan teman-teman semua, teman-teman punya hak untuk bersuara di situ. Bagaimana jika PAKPA setuju dengan si PPK? Maka si pejabat pengadaan ini tentu saja ya membatalkan hasil pemenang itu ya. Jadi walaupun sudah ada penetapan pemenang, tapi dia harus melakukan pemilihan ulang. Karena yang pengadaan langsung ini beda dengan tender. Kalau tender itu ada cadangannya ya. Ada 3 calon pemenang. 1 ditetapkan sebagai pemenang. Jadi kalau 1 ini bermasalah, masih ada 2 cadangan. Itu yang akan ditetapkan. Calon pemenang kedua, calon pemenang ketiga itu yang akan ditetapkan. Tapi kalau pengadaan langsung ini tidak ada cadangan, maka si pejabat pengadaan ini akan melakukan pengadaan langsung ulang. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang pokok pembelajaran kedua, melakukan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak untuk pekerjaan sederhana yang banyak tersedia di pasar ya. Nah, apa beda pengendalian kontrak dengan pelaksanaan kontrak? Sebenarnya itu sama, teman-teman. Pelaksanaan kontrak itu ketika kontrak dilaksanakan gitu ya. Jadi ketika sudah ditandatangani dilaksanakan, nah itu namanya pelaksanaan kontrak. Lalu pengendalian itu apa? Pengendalian ini adalah tugas yang dilakukan oleh PPK. Karena itu melekat di kewenangan PPK ya dalam pasal 11 ya, Perpres 46 2025. Di situ ada salah satu tugas PPK yaitu melakukan pengendalian kontrak. Nah, maksudnya pengendalian kontrak, si PPK ini harus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, baik dari segi waktu, pelaksananya, ya, dan lain sebagainya. Jadi si PPK ini akan melihat dalam kontrak itu, kalau kontrak konstruksi ada namanya jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan oleh calon penyedia barang jasa. Kita mengenalnya dengan istilah kurva S. Nah, itu pegangan atau alat instrumennya si PPK dalam melakukan pengendalian kontrak. Ini sering keluar di soal ujian ya. Instrumen pengendalian kontrak itu adalah kurva S untuk konstruksi atau jasa konsultansi. Jasa lainnya juga bisa menggunakan kurva S atau ada namanya diagram batang ya, seperti itu. Jadi dilihat tuh di kurva S di jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Di situ sudah ada ditetapkan bahwa di minggu pertama harus ada progres misalnya 1%. Nah, si PPK ini memastikan bahwa di lapangan di minggu pertama itu betul ada realisasi fisik sebesar 1%. Kalau ternyata kurang dari 1%, maka PPK itu kasih kode di dalam kurva S yang dia pegang. Jadi ada yang kurva S itu ada yang
jadwal pelaksanaan sama ada yang realisasi. Nah, PPK ini dia kasih kode tuh. Minggu pertama dia kasih titik di dalam kurva S yang ada itu. Nah, nanti akan membentuk garis, teman-teman. Ya, nanti akan membentuk garis dari kurva S yang jadwal pelaksanaan tadi dengan yang realisasi. Misalnya jadwal pelaksanaan minggu pertama harus 1%, ternyata realisasi 1%. Nah, itu PPK kasih titik-titik koordinat kayak gitu ya. Nanti PPK-nya garis. Dia garis itu dari minggu pertama sampai minggu sekian, akhirnya akan ditemukan deviasi, teman-teman. Akan didapatkan selisih dari jadwal pelaksanaan dibandingkan dengan realisasi di lapangan. Apakah selisih itu realisasinya lebih tinggi daripada jadwal atau sebaliknya? Realisasinya itu di bawah jadwal pelaksanaan. Kalau realisasi di lapangan di bawah jadwal, misalnya minggu ke-10, harusnya realisasinya sudah mencapai 80%, tapi di lapangan baru 60%. Berarti pekerjaan itu terlambat, teman-teman. Dan dalam pengendalian kontrak ini ada istilah kontrak kritis ya. Kontrak kritis tadi. Ketika terjadi keterlambatan di lapangan, yang mana kontrak kritis itu ada 2 periode di dalamnya. Untuk periode 1, ketika pelaksanaan dari 0 sampai 70% terjadi keterlambatan pekerjaan, melebihi 10%, itu sudah di PPK sudah menyatakan ini adalah kontrak kritis periode 1. Dan untuk periode 2, itu ada 2 kondisi. Ketika dari 70 ya, di atas 70 sampai 100%, keterlambatan itu melewati 5%, itu kontrak kritis periode 2, atau tidak melewati 5%, tapi menurut pertimbangan PPK itu akan melampaui tahun anggaran. Maka itu masuk juga di dalam kontrak kritis periode kedua. Untuk kontrak kritis, karena PPK ini punya kewenangan dalam mengendalikan kontrak, maka ketika terjadi kontrak kritis itu PPK langsung kasih tindakan di situ. Ini ada juga di soal ujian, teman-teman. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh PPK? Nah, ketika terjadi kontrak kritis, PPK langsung menyatakan ini adalah kontrak kritis. PPK langsung menerbitkan surat peringatan 1. Jadi si penyedia barang jasa dikasih surat peringatan dan disusul dengan undangan untuk SCM. SCM itu adalah show cause meeting, rapat pembuktian, yang mana di dalam undangan SCM di situ tertera ya bahwa PPK melihat hasil pekerjaan itu sudah terjadi kontrak kritis, maka Anda sebagai penyedia barang jasa itu kami undang ya, si PPK berkata begitu di dalam SCM. Anda sebagai penyedia barang jasa kami undang untuk hadir dalam rapat pembuktian. Nah, dilaksanakanlah SCM ini, teman-teman. Pada saat SCM itu, si PPK tentu saja membahas kenapa terlambat. Penyedia barang jasa akan sampaikan ini loh penyebab-penyebab keterlambatannya gitu. Lalu PPK bertanya kepada si penyedia, bagaimana cara Anda untuk mengejar keterlambatan itu? Misalnya si penyedia bilang, saya akan menambah pekerja, pekerjanya akan saya kasih lembur gitu untuk mengejar ketertinggalan. Nah, sehingga di dalam SCM tadi ini, pelaksanaan SCM, PPK itu akan meminta komitmen dari penyedia barang jasa untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau PPK yakin dengan penjelasannya atau janjinya si penyedia barang jasa, dan PPK masih bersedia untuk melanjutkan pekerjaan, silakan dilanjutkan pekerjaan itu. Tapi kalau PPK sudah tidak yakin ya, dia tidak percaya si penyedianya ini misalnya ngeyel ya, tidak ada rencana aksi yang bisa si penyedia sampaikan kepada si PPK, maka PPK ini bisa memutus kontrak secara sepihak, teman-teman. Dan ini untuk kontrak kritis ini supaya tidak terjadi sengketa kontrak, maka di rancangan kontrak sebelumnya itu seharusnya si PPK sudah
membunyikan ya, menuangkan klausul kontrak kritis di dalam SSKK. Nah, ini juga bekal buat teman-teman sebagai PPK. Di setiap paket pengadaan selalu ya tuliskan, bunyikan klausul kontrak kritis. Karena permasalahan dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu selalu terjadi di tahap pelaksanaan. Dan hal yang sering terjadi itu adalah keterlambatan pekerjaan. Nah, kalau terlambat, ini PPK sering bingung apa yang harus dilakukan. Kalau diputus salah, dilanjut juga bakal tetap lambat pekerjaannya, akhirnya PPK-nya kebingungan di situ. Tapi kalau PPK sebelumnya di rancangan kontrak sudah menuliskan klausul kontrak kritis, maka PPK situ bisa langsung kasih tindakan putus kontrak ya, kemudian cari penyedia yang baru. Nah, yang mencari penyedia baru ini bukan si PPK ya, tapi si pejabat pengadaan atau si Pokja pemilihan kalau yang level 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau semisal nih PPK melanjutkan pekerjaan, terjadi keterlambatan lagi, terjadi kontrak kritis ya, gitu. Jadi kalau terlambat tapi belum masuk kontrak kritis, PPK sebenarnya belum sampai SP ya. PPK hanya menegur di lapangan gitu. Tapi kalau udah mencapai batas kontrak kritis tadi, nah itu langsung SP2 gitu, langsung putus boleh. Mau lanjut silakan gitu. Dengan pertimbangannya si PPK tentu saja, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan pengendalian kontrak. Nah, di sini dalam rangka mendukung peran hasil pengadaan, maka diperlukan adanya pengendalian kontrak agar kontrak tidak terlambat. Jadi memang tujuan dari pengendalian kontrak supaya kontraknya tidak terlambat, tidak terjadi wan prestasi, tidak terjadi putus kontrak, tidak terjadi sengketa kontrak, dan agar kontrak tidak menimbulkan kerugian negara atau perbuatan tindak pidana korupsi. Seperti itu ya, yang dimaksud dengan pengendalian kontrak ini, teman-teman. Nah, ini kriteria dan jenis barang jasa untuk pekerjaan sederhana yang banyak tersedia di pasar. Yang pertama, penyedia barang jasa banyak tersedia hingga rantai pasok terendah. Rantai pasok terendah itu ini ya, pembeli gitu ya, retail ya. Rantai pasok terendah itu adalah retail. Kalau rantai pasok tertinggi kan itu penghasilnya ya, raw material gitu, teman-teman. Raw material penghasilnya dari mana? Itu misalnya dari petani. Nah, yang paling rendahnya itu misalnya di supermarket, nah, retail gitu, atau di toko kelontong gitu, ada dijual. Nah, kalau ada, misalnya teman-teman temukan butuh laptop dengan spek A. Ketika teman-teman lakukan survei pasar, ternyata laptop itu tersedia di toko yang ada di sekitar Anda. Nah, itu masuk dalam kategori pekerjaan sederhana, teman-teman. Tapi kalau ternyata tidak ada, itu hanya bisa dibeli misalnya di kantor pusat. Nah, itu berarti bukan pekerjaan sederhana lagi di situ. Yang kedua, memiliki variasi harga di pasaran yang tidak terlalu tinggi. Berarti kalau tidak terlalu tinggi, banyak yang jual, gitu kan? Banyak yang jual sehingga terjadi persaingan harga. Karena kalau hanya satu toko yang jual, biasanya satu toko itu menjual dengan harga yang tinggi. Nah, ini berkaitan dengan yang sifat pasar kemarin ya, teman-teman di materi perencanaan ya. Ada oligopsoni dan lain sebagainya ya, seperti itu. Itu juga pernah keluar di soal ujian ya, soal hukum. Yang ketiga, spesifikasi barang jasa jelas dan bersifat standar. Ya, standar. Standar ini berarti tersedia di pasar, ada ya gitu. Dilaksanakan oleh usaha perorangan, usaha kecil, koperasi kecil, kecuali yang menuntut kompetensi teknis yang bisa dipenuhi oleh WKK. Diperlukan untuk kebutuhan operasional yang sifatnya rutin, ini jelas saya kira, dan memiliki resiko kecil. Nah, di sini dijelaskan bahwa berdasarkan karakteristik yang disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang jasa yang masuk dalam kuadran barang jasa sederhana dan tersedia di pasar itu relatif mudah untuk didapatkan. Nah, resiko kecil ini sama halnya dengan pengadaan PC tadi. Tapi PC-nya itu misalnya 100 unit akan dikirim ke beberapa lokasi. Nah, itu kan bukan resiko kecil lagi ya, teman-teman. Itu udah resiko sedang ya, kalau sudah dikirim ke beberapa lokasi. Nah, itu resikonya bisa saja
rusak dan lain sebagainya ya. Jadi itu bukan lagi masuk di kategori pekerjaan sederhana gitu. Yang kontrak untuk pekerjaan sederhana ini sama ya seperti yang lain gitu untuk pekerjaan yang lain. Tahapannya, biasanya tahapannya ini yang ditanyakan di soal ujian. Yang pertama, setelah tadi SPPBJ ya, SPPBJ, kalian sebelum SPPBJ itu kan ada tahapan sebelumnya ya, ada pre-award meeting dan lain sebagainya. SPPBJ, kemudian tanda tangan kontrak. Nah, setelah tanda tangan kontrak, ada lagi tuh yang namanya SPMK, surat perintah mulai kerja. Jadi bisa saja kontrak tangani di tanggal 20 Agustus, tapi tanggal mulai kerjanya nanti 2 pekan. Teman-teman maaf ya, tadi saya kelempar keluar. Kita lanjut Ya, ya. ya Bu. Oke, tadi kita sampai di SPMK ya. Untuk SPMK tadi untuk jasa konsultansi dan juga jasa lainnya. Nah, sedangkan untuk konstruksi juga masuk ke eh, dia menggunakan SPMK ya kalau untuk konstruksi. Jadi SPMK itu untuk konstruksi, jasa konsultansi sama jasa lainnya. Sedangkan untuk pengadaan barang itu menggunakan SPP teman-teman, surat perintah pengiriman gitu atau surat perintah pesanan gitu ya. Surat perintah pesanan, surat perintah pengiriman gitu SPP. Nah, selanjutnya setelah si PPK ini menerbitkan SPMK maupun SPP, maka di dalam pelaksanaan kontrak itu bisa saja terjadi adendum ya, perubahan kontrak karena perubahan kondisi di lapangan, misalnya seperti itu. Itu sah-sah saja dilakukan. Untuk perubahan kontrak ini, teman-teman, khususnya yang konstruksi, kita mengenal istilah CCO, Contract Change Order. Nah, kontrak change order ini di dalamnya berisi daftar pekerjaan, item pekerjaan, kemudian ada pekerjaan eh, ada tambah kurangnya gitu. Jadi ada apakah pekerjaan ini berkurang atau bertambah? Misalnya untuk pekerjaan konstruksi di item pekerjaan misalnya pondasi gitu ya, pondasi pemasangan pondasi batu pasang misalnya seperti itu. Nah, ternyata item pekerjaan pemasangan pondasi yang batu pasang tadi ini dia bertambah dari 20 misalnya ya 20 meter kubik bertambah menjadi 100 gitu. Nah, maka itu dimasukkan dalam formulir CCO tadi. Ya, dimasukkan dalam pekerjaan tambah gitu, pekerjaan yang bertambah. Sehingga dari 20 ada ketambahan 80 menjadi 100. Nah, untuk CCO ini ketika sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini ada pengawas lapangan, kemudian disahkan oleh si PPK, maka lembar CCO itu menjadi dasar pelaksana pekerjaan atau penyedia barang jasa itu melaksanakan pekerjaan di lapangan. Jadi si penyedia barang jasa itu dia sudah bisa melaksanakan pekerjaan untuk pondasi sebanyak 100 meter kubik tadi karena sudah ada dasarnya yaitu lembar CCO. Dalam pengadaan barang jasa, pelaksanaan pekerjaan, lembar CCO ini bisa dilakukan berulang-ulang kali, teman-teman. Gitu. Jadi setiap ada perubahan pekerjaan, silakan CCO lagi, silakan. Tapi lembar CCO ini bukan dasar pembayaran. Sehingga ketika kita melakukan pembayaran, CCO tadi itu harus kita buatkan adendum kontrak karena dasar pembayaran itu adalah kontrak, teman-teman. Sedangkan CCO itu adalah lampiran kontrak. Maka CCO 1, CCO 2, tadi CCO 3 dan seterusnya itu teman-teman satukan ya, teman-teman rubah dalam kontraknya. Lakukan adendum kontrak di perubahan volume, maka adendum kontrak itu menjadi dasar pembayaran seperti itu. Nah, ini banyak yang masih keliru di lapangan, mereka lakukan CCO ketika mau lakukan pembayaran lembar CCO itu yang dijadikan dasar pembayaran, padahal itu tidak sesuai ya teman-teman, itu keliru seperti itu.
Kemudian ada denda dan ganti rugi ketika terjadi keterlambatan, ada denda ya, ketika ada juga namanya ganti rugi ketika bangunan itu tidak dapat dimanfaatkan dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan ya, apakah termin, apakah sekaligus, apakah bulanan, ada klausul keadaan kahar ya, penghentian kontrak. Penghentian kontrak ini ketika misalnya ada bencana ya, bencana alam, kemudian menurut PPK pekerjaan ini sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, maka dapat dilakukan penghentian kontrak. Kalau berakhirnya kontrak itu berbeda ya. Berakhirnya kontrak ini misalnya pelaksanaan pekerjaan sampai 30 November. PPK di situ tidak melakukan, tidak memberikan penambahan waktu gitu ya. Nah, sehingga pada saat 30 November tidak ada tindakan apa-apa dari PPK, maka kontrak itu akan berakhir. Seringkali, ini karena saya beberapa kali diminta mendampingi instansi ya teman-teman, kemudian permasalahan yang sering terjadi di situ, kontraknya sudah berakhir, tapi si PPK-nya ini bingung, dia mau lakukan adendum kontrak. Nah, itu udah nggak bisa lagi teman-teman, karena adendum kontrak itu dilakukan ketika kontraknya, masa kontraknya masih aktif. Jadi sebelum berakhir kontrak, lakukan dulu adendum, perpanjangan waktu, gitu ya. Yang mana adendum pelaksanaan itu kan ada dua ya. Kalau perpanjangan, kalau keterlambatan bukan karena kesalahan si penyedia, maka diberikan perpanjangan, istilahnya perpanjangan waktu, ya, pelaksanaan kontrak tanpa denda. Tapi kalau keterlambatan karena kesalahan dari penyedia, maka istilahnya adalah pemberian kesempatan. Nah, baik perpanjangan waktu maupun pemberian kesempatan itu dilakukan masih dalam periode kontrak, teman-teman. Gitu. Tapi kalau kontrak sudah berakhir 30 November, kontrak berakhir, kemudian 1 Desembernya baru PPK-nya bingung, aduh seharusnya saya perpanjang waktu, seharusnya saya kasih kesempatan lagi, kemudian dia buat adendum kontrak, nah itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Maka itulah pentingnya kita sebagai PPK melakukan pengendalian kontrak supaya tidak terjadi hal-hal seperti tadi itu teman-teman. Ada lagi pemutusan kontrak ya, pemberian kesempatan. Nah, untuk instrumen pengendalian kontrak pekerjaan sederhana, ini juga sering ditanyakan di soal UKOM ya, yaitu jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, ada juga daftar simak boleh ya. Kemudian sertifikat garansi, kalau untuk barang itu biasanya kita pegang ya sertifikat garansinya. Kemudian monitoring pelaksanaan pekerjaan menggunakan diagram batang gitu. Sebenarnya apapun bentuknya itu sah-sah saja. Yang penting itu bisa digunakan oleh PPK sebagai alat ukur di lapangan yang membandingkan antara realisasi di lapangan dengan jadwal ya pelaksanaan yang ada pada kontrak. Intinya seperti itu untuk instrumen pengendalian kontrak ini, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini suara saya terdengar jelas, teman-teman, atau gimana? Ini suara saya agak ini ya, masih masih sesak napas soalnya. Gimana bisa Dengar, bisa Bu. kedengaran nggak? Ya, oke, makasih nih. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Untuk tugas PPK dengan penyedia dalam pengendalian kontrak. Nah, tugas PPK ini dulu pernah ditanyakan ya di soal UKOM, tapi sebenarnya soal UKOM yang level 2, khususnya PPK tipe C itu sebenarnya kalau menurut saya sih ini ya agak teknis ya teman-teman. Jadi Anda akan ditanyakan apa yang akan Anda lakukan ketika terjadi situasi seperti ini gitu. Sehingga teman-teman harus paham betul alur proses dari pengadaan ini ya, pengadaan yang dilakukan oleh PPK tipe C itu apa saja gitu, dari tahap perencanaan apa yang dilakukan, khususnya untuk tahap kontrak ini apa saja yang dilakukan seperti itu. Tapi kita perlu tahu juga ya perbedaan antara tugas PPK dengan tugas penyedia. Sebenarnya ini ada di materi yang level 1, teman-teman. Yang mana untuk tugas PPK itu ada di pasal 11 ya, untuk Perpres 46/2025. Dalam melakukan pengendalian kontrak, maka tugas PPK itu yang paling pertama tadi ya, dimulai dari SPPBJ kan. Setelah SPPBJ itu kita tanda tangan kontrak, baru kita mulai lakukan pengendalian kontrak. Nah, maka pengendalian kontrak, tugas PPK itu ketika pengendalian kontrak, itu dimulai sejak penerbitan SPMK, teman-teman, ataupun SPP.
Yang dilakukan PPK berikutnya adalah menyusun daftar simak kalau barang ya untuk pemeriksaan barang. Jadi disusunlah PPK langsung membuat nih daftar simaknya. Nah, biasanya nih PPK mungkin PPK baru ya. Setelah tanda tangan kontrak, setelah SPP, ya udah dia menunggu barang itu datang gitu. Padahal seharusnya dia menyusun daftar simak untuk pemeriksaan ya gitu. Dia lakukan pengendalian kontrak, dia selalu monitoring gitu. Dia monitoring ke si penyedia, gimana nih sudah sejauh mana nih progresnya gitu. 1 minggu kemudian gimana nih barangnya udah sampai tahap mana nih pengirimannya. Jadi sebenarnya PPK dalam pengendalian kontrak itu seperti itu yang dilakukan teman-teman. Bukan sifatnya menunggu ya. Itu saya pernah tuh kejadian, ada salah satu teman saya, dia koordinasi, kalau nggak salah itu pengadaan mobil, ambulans atau apa gitu. Nah, dia koordinasi ke saya ketika sudah kontrak lagi 1 minggu berakhir gitu. Jadi udah mau akhir tahun dia koordinasi, Bu, saya pusing Bu. Ini pengadaan mobil, udah mau serah terima, tapi mobilnya nggak datang-datang. Terus saya tanya, kamu selama pengendalian kontrak apa yang kamu lakukan? Jadi dia bilang saya menunggu gitu, saya menunggu, saya percaya sama si penyedianya, saya nunggu terus. Nah ini lagi 1 minggu mau berakhir, saya telepon ternyata belum ada action apapun yang dilakukan oleh penyedia gitu. Nah jangan sampai terjadi di Anda ya teman-teman. Sejak teman-teman tanda tangan kontrak, itu langsung ya lakukan monitoring. Apakah 3 hari sekali atau 1 minggu sekali gitu. Kalau saya ya, pengalaman saya teman-teman, saya sebenarnya lebih senang jadi PPK di pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan konstruksi itu kan nyata ya, tiap hari bisa kita lihat progresnya gitu. Kalau pengadaan barang ini agak PR, apalagi barang yang dipesan yang penyediaannya dari e-katalog ya. Kalau kami di daerah, kalau teman-teman di pusat kan mudah ya, gampang ngeceknya. Tapi kalau kami di daerah, kita mau ngecek ke si penyedia, misalnya di Surabaya, itu kan agak sulit ya teman-teman. Sehingga modal percaya doang gitu. Saya pernah kejadian tuh di proyek saya untuk mebeler, itu barangnya itu lama banget datangnya. Mana waktu itu saya udah pengen banget putus kontrak, tapi karena pertimbangan untuk dana alokasi khusus waktu itu ya, tidak bisa dilakukan penunjukan ke penyedia yang lain gitu ya. Akhirnya kita bertahan dengan penyedia yang ada dan kejadian pekerjaan itu tidak selesai. Itu betul-betul bikin pusing teman-teman. Nah, jadi ini PR ya buat teman-teman, jangan banyak orang yang berpikir, oh pengadaan barang mudah tuh. Menurut saya justru rumit kalau barang gitu. Kalau kita yang di daerah ya teman-teman. Sehingga walaupun itu hanya pengadaan barang, apakah laptop, apakah mesin-mesin dan lain sebagainya, mebeler, apalagi yang dari katalog, ini khusus buat yang di daerah nih. Teman-teman selalu ngecek sejak pertama kali tanda tangan kontrak, langsung minta komitmennya si penyedia barang jasa, tanyakan gimana progresnya. Ya, kalau perlu si penyedia barang jasa itu minta ya, Anda minta untuk memaparkan gitu, memaparkan apa yang akan dia lakukan ya. Kalau kita di konstruksi itu kan ada ya program mutu gitu kan, pemaparan tuh. Nah, minta si penyedia apa yang akan kamu lakukan selama periode kontrak ini. Misalnya di minggu pertama ini yang akan dia lakukan. Nah, itu teman-teman minta presentasi mereka gitu. Nah, itu yang Anda kejar sebagai PPK. Nah, kalau itu sudah selesai ya, Anda cek, Anda monitoring setiap minggunya atau mungkin setiap 3 hari sekali, teman-teman siapkan daftar simak tadi dan bilang ke si penyedia barang jasa, oh ini bisa kok barangnya tidak harus nunggu dulu semua, datang dulu sebagian silahkan gitu. Nah ini sebenarnya teman-teman mitigasi sejak perumusan kontrak ya sebenarnya. Itu apakah serah terima dilakukan sebagian atau serah terima secara keseluruhan gitu ya. Itu sebenarnya itu baiknya dipertimbangkan pada saat perumusan kontrak teman-teman. Apa resiko ya, mana yang paling kecil resikonya gitu. Nah, ini ya, kita balik ke sini, melakukan pemeriksaan barang, melakukan uji fungsi barang, menerbitkan dan menandatangani berita acara uji fungsi, kemudian menerbitkan berita acara pemeriksaan, menerima barang. Nah, ini kalau udah menerima barang, kita PPK udah lega ya di sini. Tinggal pemeriksaan nih, ya.
menerbitkan dan menandatangani berita acara serah terima kalau udah diperiksa dan sudah sesuai dengan kontrak, sudah selesai 100%, inilah yang akan Anda lakukan sebagai seorang PPK, khususnya untuk barang, gitu. Nah, sedangkan untuk penyedia barang, dia akan menerima dan menandatangani SPMK ataupun SPP ya, kalau barang ya, menerima SPP, menyerahkan jadwal rencana pelaksanaan. Nah, ini nih, poin kedua ini yang sering jarang PPK minta ke penyedia barang jasa. Jadi ini catatan buat teman-teman semua ya, kalau jadi PPK untuk barang, jangan lupa mintakan jadwal rencana pelaksanaan. Kalau perlu minta si penyedia itu untuk presentasi gitu. Selanjutnya menyerahkan surat jalan pengiriman. Nah, ini juga yang jarang kita minta ya sebagai PPK. Si penyedianya ketika kita monitoring, kita cek ke mereka, mereka bilang udah barangnya udah dikirim. Kita percaya. Padahal ketika dia bilang udah dikirim, minta surat jalan pengiriman, teman-teman. Karena bisa saja si penyedia itu ngomongnya gitu ya. Tuh, bentar. Sorry ya teman-teman. Lagi berangin di sini. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman untuk pengadaan ini, proses pelaksanaan ya, pengendalian kontrak di sini. Memberikan keterangan terkait barang yang dikirim, menerima dan menandatangani berita acara uji fungsi. Nah, untuk uji fungsi ini juga teman-teman cantumkan di dalam rancangan kontrak sebelumnya ya. Kalau barang itu datang, apakah langsung diserah terimakan atau mau diuji fungsi terlebih dahulu gitu. Mengusulkan barang pengganti yang setara atau lebih tinggi ya. Kemudian apabila barang sudah discontinue atau tidak produksi lagi. Jadi kalau ada barang yang sudah tidak ada, ya sudah tidak diproduksi, maka si penyedia barang jasa itu biasanya kasih surat ya, surat pernyataan dari produsen, itu bahwa ini barangnya sudah tidak diproduksi. Maka mereka itu akan mengusulkan barang pengganti yang setara atau lebih tinggi. Jadi untuk speknya itu nggak boleh lebih rendah ya, teman-teman, minimal setara di situ. Nah, kemudian mengganti barang apabila setelah pemeriksaan dinyatakan tidak dapat berfungsi dan menyerahkan barang jasa yang sudah selesai ya, yang sudah selesai 100%, kemudian menerima dan menandatangani berita acara serah terima barang jasa situ. Jadi sebenarnya pengadaan ini tadi ya di awal saya sampaikan kalau kita di lapangan itu kita selalu sebagai PPK ya kita selalu merasa sulitnya itu ada di tahap perencanaan. Sebenarnya yang paling sulit itu di tahap pelaksanaan ini teman-teman, di pengendalian kontrak. Gitu. Ini sebenarnya yang paling sulit. Makanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dokumen perencanaan itu harus disusun sebaik mungkin ya tahapan-tahapan yang dilakukan dan untuk pengendalian kontrak ini juga harus dilakukan ya secara sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari di kelas ini. Seperti itu. Pengendalian pekerjaan sederhana ya seperti ini ya, memastikan spesifikasi barang jasa yang diterima oleh PPK sesuai dengan kebutuhan yang tertulis dalam kontrak. Barang jasa yang diterima dalam kondisi baik, tidak cacat ya atau berkualitas di sini. Cek juga jumlah barang jasa harus sesuai dengan kontrak. Cek juga jadwal pengiriman barang jasanya itu tepat waktu. Cek juga lokasi ya, lokasi pengiriman yang ada di kontrak itu di mana. Misalnya di kontrak itu lokasi serah terimanya itu di kantor atau di pelabuhan atau di lapangan di mana. Itu juga harus teman-teman pastikan sesuai dengan yang realisasi di lapangan. Seperti itu. Untuk instrumennya seperti ini ya. Untuk instrumen pengendalian kontrak tadi ada kurva S maupun diagram batang. Contohnya seperti ini teman-teman. Udah terurai untuk direncana gitu ya, di rencana pelaksanaan yang disampaikan oleh si penyedia ya pada saat proses pemilihan, mereka janjikan minggu ke-1 itu sudah dilakukan pemesanan produk. Minggu kedua dan minggu ketiga sudah dilakukan pengiriman. Ya, sehingga minggu keempat itu sudah dilakukan serah terima. Nah, ini yang teman-teman kejar ya. Ketika teman-teman jadi PPK, ini loh saat pengendalian kontrak, Anda cek minggu 1, betul nggak produk itu sudah dipesan?
Teman-teman harus pastikan, jangan hanya si penyedia barang jasanya bilang, udah kok, kita udah pesan kok. Nggak seperti itu ya. Tapi teman-teman harus minta bukti, mana bukti pesanannya. Gitu. Kita harus pastikan loh ini sudah dilakukan. Minggu kedua, ketiga, sudah dilakukan pengiriman. Mana bukti pengirimannya? Mana surat jalan pengiriman? Uji fungsi sudah dilakukan ya. Ini dan sehingga ketika tahapan ini sudah kita monitoring dengan baik, maka di minggu keempat itu bisa ya tepat waktu kontrak itu teman-teman. Tapi yang sering terjadi di lapangan, PPK-nya cuek minggu ke-1 sampai minggu ketiga. Nanti minggu keempat baru kocar-kacir mau serah terima, ternyata barangnya belum dipesan. Ini PR kita ya sebagai PPK dalam melakukan pengendalian kontrak. Untuk kurva S itu, oh ini nggak ada contohnya ya di sini untuk kurva S. Jadi kurva S itu, di sini saya nggak pakai iPad ya, jadi nggak bisa gambar teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sambil googling ya, contoh dari kurva S. Jadi gambarannya kurva S itu ada garis, ada sumbu X, ada sumbu Y di situ. Kemudian ada progres ya, setiap minggunya. Kemudian teman-teman sebagai PPK akan akan memberikan titik koordinat gitu ya, sesuai dengan bobot realisasi pekerjaan setiap minggu. Jadi minggu ke-1 dikasih titik gitu ya, bobotnya berapa, 1% atau berapa persen minggu kedua dan seterusnya. Kemudian dari titik-titik koordinat yang ada teman-teman garis. Nanti dia akan membentuk semacam kurva S ya, bentuknya seperti S gitu teman-teman. Nah, itu yang akan teman-teman bandingkan antara perencanaan ya yang ditawarkan oleh si penyedia barang jasa sebelumnya, jadwal pelaksanaannya dengan realisasi di lapangan, dan dari situ teman-teman akan temukan deviasi keterlambatan pekerjaan. Monitoring pelaksanaan pekerjaan ini ya, baik dari jadwal, biaya juga harus kita monitoring teman-teman. Kualitas apalagi. Untuk monitoring kualitas, ini udah ada contoh ya untuk daftar simaknya seperti ini. Pemeriksaan kelengkapan dokumentasi, surat jalan ya. Teman-teman bisa kasih kode itu, lakukan pemeriksaan di situ, sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah ada, kapan diperiksa, nomor nomor lembar surat jalan atau apa ya semacam itu teman-teman bisa tuliskan di dalam daftar simak ini. Pemeriksaan spek dan lain sebagainya ini dituliskan gitu. Jadi jangan nanti barang datang langsung serah terima, nggak ada kertas kerjanya. Kertas kerja ini yang akan ditanyakan pada saat audit teman-teman gitu. Jadi saya di setiap pengadaan saya selalu menyiapkan kertas kerja seperti ini, tapi kertas kerjanya itu saya simpan. Nanti pada saat audit, kemudian ada hal-hal yang diminta oleh pemeriksa untuk kita buktikan sebagai PPK, maka kertas kerja ini akan menyelamatkan kita, teman-teman. Karena kita sebagai PPK bukan hanya satu paket pekerjaan yang kita kelola, ya, yang kita laksanakan, tapi ada banyak paket. Pemeriksaan tahun depan itu kita seringkali lupa, waduh paket yang A kemarin gimana ya cara saya kerja, gitu. Tapi kalau teman-teman udah menyiapkan kertas kerja simpan, ya, apakah file atau atau fisiknya gitu ya, teman simpan. Nah, itu akan menolong Anda pada saat audit di tahun depan. Seperti itu. Identifikasi dan penanganan permasalahan kontrak. Tentu saja permasalahan kontrak ini sering terjadi ya, itu permasalahan kontrak akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kontrak. Bisa saja juga barang jasa itu ternyata sudah discontinue tadi ya, gitu dan lain sebagainya. Maka ketika terjadi permasalahan kontrak dalam kontrak yang teman-teman awasi, yang teman-teman laksanakan itu, maka cara penanganannya adalah dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Teman-teman cari tahu tuh masalahnya ada di mana, apakah di kualitas yang tidak sesuai standar, ya, atau hal-hal yang lain, teman-teman. Ketika sudah identifikasi apa saja permasalahannya, dari situ teman-teman carikan solusi. Bagaimana langkah-langkah penanganan permasalahan kontrak itu. Dan untuk menangani permasalahan kontrak, teman-teman bisa lakukan rapat ya, menghadirkan tim ahli, menghadirkan probity advisor, atau probity audit dari inspektorat, ya, menghadirkan teknis dari Dinas PUPR,
dan lain sebagainya. Jadi sebagai PPK, teman-teman jangan berpikir sendiri ya, libatkan orang lain gitu. Libatkan tim ya dalam mengelola kontrak ini supaya kontrak berjalan dengan baik. Karena pemikiran banyak orang ketimbang kita yang mikir sendiri itu pasti akan berbeda ya teman-teman. Kalau banyak yang berpikir itu solusi juga lebih banyak yang datang gitu ya. Untuk barang ya seperti ini tahapan pengendalian kontraknya. PP, kemudian ada jadwal rencana pelaksanaan yang tadi ya, yang jadi instrumen kita dalam melakukan pengendalian kontrak. Kita lakukan monitoring terhadap jadwal, mutu, dan juga biaya. Ketika sudah sesuai, kita lakukan pembayaran ya, prestasi pekerjaan. Kalau ada adenum, silakan lakukan selama sesuai ya dengan ketentuan yang berlaku. Dan ketika terjadi keterlambatan, maka langkah-langkah penanganannya itu dengan melakukan tadi ya, menerbitkan SP, kemudian ada SCM, kemudian ada denda, sanksi, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari SPP untuk barang. Dan untuk jadwal ya seperti ini, jadwal yang disajikan oleh penyedia barang jasa, dan jadwal itulah yang menjadi dasar Anda ya, yang Anda jadikan sebagai instrumen pengendalian kontrak di lapangan. Gitu. Ini untuk monitoring jadwal juga ya, teman-teman bisa gunakan daftar simak, contoh daftar simak yang ada ini. Dan untuk monitoring kualitas juga ya, spesifikasinya teman-teman cek satu persatu gitu, yang ada di kontrak Anda. Ya, jadi cek, teliti dengan baik apa yang spesifikasi seperti apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, itulah yang harus dihasilkan dari pengadaan tersebut. Setelah semuanya sesuai, teman-teman dapat melakukan pembayaran tentu saja ya, sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, apakah bulanan, termin, ataupun sekaligus. Kemudian kalau sudah selesai ya, bisa lakukan serah terima, tapi bisa saja ini ya, ada perubahan lingkup pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan kontrak atau adendum kontrak, silakan dilakukan. Kalau ada denda, ini udah disertakan contoh ya. Ini contoh SP gitu, contoh surat peringatan gitu. Ini contoh-contoh yang lain untuk konstruksi, konsultansi maupun jasa lainnya sudah lengkap sekali contohnya, bukan hanya di slide ini, tapi juga di dalam modul kompetensi kontrak yang level 2, teman-teman. Itu teman-teman bisa baca di situ. Oke, seperti ini untuk monitoring ya. Ini langkah-langkah yang dilakukan atau kertas kerja yang kita butuhkan dalam pengendalian kontrak ini, teman-teman. Dan setelah pengendalian kontrak itu kita lakukan, kita periksa barang jasanya. Ketika sudah sesuai, maka kita bisa lakukan serah terima hasil pekerjaan, gitu ya. Nah, untuk BAST di sini teman-teman, hal penting yang harus diperhatikan, yang pertama adalah isi dan struktur dari BAST itu sendiri. Kemudian kesesuaian dengan klausul terkait dalam dokumen kontrak gitu. Nah, ini harus dipastikan oleh PPK ya. Juga lampiran pendukung BAST, apakah foto ya, dokumentasi, kemudian ada lampiran berita acara pemeriksaan, kemudian lampiran instrumen pengendalian kontrak tadi ya, kurva S, dan lain sebagainya. Itu. Untuk masa pemeliharaan ini untuk konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan waktu pemeliharaan. Kalau untuk konstruksi, masa pemeliharaan itu ada dua pilihan. Untuk bangunan permanen, yaitu bangunan yang pemanfaatannya lebih dari 1 tahun, maka masa pemeliharaannya itu selama 6 bulan. Tapi untuk bangunan non-permanen atau semi-permanen, yang mana pemanfaatannya itu kurang dari 1 tahun, maka masa pemeliharaannya itu selama 3 bulan, teman-teman. Nah, penyedia ini wajib memelihara bangunan tersebut ya, kalau yang konstruksi ataupun jasa lainnya tadi yang membutuhkan waktu pemeliharaan, gitu. Sehingga untuk pembayaran pekerjaan itu kita hanya lakukan 95% dulu, gitu. 95%, 5% ditahan sebagai retensi, nanti dibayarkan ketika masa pemeliharaan sudah berakhir. Sehingga untuk konstruksi itu serah terimanya dilakukan 2 kali, teman-teman. Ada istilah PHO, Provisional Handover atau serah terima pertama,
dan juga ada FHO atau final handover, serah terima akhir. Jadi serah terima pertama PHO itu ketika pekerjaan sudah 100% sesuai dengan kontrak. Menunggu masa pemeliharaan 6 bulan, setelah selesai masa pemeliharaan tadi 6 bulan, baru kita lakukan FHO. Gitu. Nah, selama masa pemeliharaan tadi, kalau misalnya masa pemeliharaannya melewati tahun anggaran, maka tadi retensi yang ditahan 5% itu harus dibayar, teman-teman. Karena kalau tahun depan itu kan anggarannya belum bisa kita pastikan ya, 5% itu kita mau bayar pakai apa. Sehingga tahun ini kita tuntaskan pembayarannya 100%, tapi kita minta jaminan pemeliharaan dari penyedia barang jasa, teman-teman. Selesai FHO, kita kembalikan jaminan pemeliharaan itu. Jadi jaminan pemeliharaan atau retensi untuk apa kita tahan? Tentu saja supaya kalau ya pada saat masa pemeliharaan ini terjadi kerusakan-kerusakan, perbaikan-perbaikan, PPK akan meminta si penyedia untuk memperbaiki. Kalau tidak ada tanggapan dari penyedia, maka kita gunakan retensi yang kita pegang tadi itu atau jaminan pemeliharaan untuk memperbaiki ya kerusakan-kerusakan di lapangan. Seperti itu, teman-teman. Ini jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai. Ini untuk daftar simaknya ya, untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultansi maupun jasa lainnya. Alur proses serah terima juga beberapa kali ditanyakan ya di UKOM teman-teman. Ini walaupun pekerjaan itu sudah selesai, tapi harus ada surat pengajuan dari penyedia barang jasa kepada PPK yang di dalamnya menyatakan bahwa ini pekerjaan sudah selesai dan kami meminta PPK untuk melakukan pemeriksaan serta melakukan serah terima hasil pekerjaan. Maka PPK setelah menerima surat pengajuan dari penyedia barang jasa, PPK langsung menugaskan tim untuk melakukan pemeriksaan. Ya, biasanya tim pengawas atau tim pemeriksa. Kalau sudah diperiksa sesuai dengan kontrak, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan, baru si PPK ini serah terima. Jadi kewenangan PPK ini melakukan serah terima ya teman-teman, bukan di pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan ini bisa orang lain. Kalau saya di setiap proyek, saya selalu melibatkan orang lain gitu sebagai pemeriksa. Jadi bukan saya yang melakukan pemeriksaan. Biasanya saya di dinas, saya minta kepala bidang, ya PPTK untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya teman-teman saya ini mereka khawatir juga kan gitu. Loh, Ibu Dila kan yang tahu pengadaannya, kok kenapa kita harus dilibatkan, nanti kita terlibat. Nah, saya hanya bilang, iya supaya ada ini ya controlling and balancing gitu terjadi di sini teman-teman. Ada cek ya, ada cek recheck gitu yang dilakukan. Kalau saya semua yang periksa kan bisa saja terjadi sesuatu gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya ini percaya, oh iya betul ya, gitu. Jadinya mereka mau terlibat. Padahal saya nggak mau saya sendiri terlibat di dalam pengadaan ini. Sebenarnya seperti itu ya, bentuk mitigasi resiko yang saya lakukan, teman-teman. Jadi saya libatkan orang lain, tapi kalau saya bilang, iya supaya saya tidak, bukan saya sendiri yang diaudit, itu kan pasti teman-teman saya nggak mau kan, nggak mau mereka terlibat gitu. Tapi saya bilang, iya kalau saya sendiri kan bisa saja terjadi sesuatu di dalamnya. Jadi harus ada orang lain yang ikut memeriksa. Nah, mereka pada mau tuh. Ya, langsung datang 3-4 orang, iya saya mau nih jadi tim pemeriksa, bantu Ibu Dila gitu. Nah, padahal tim pemeriksa ini pada saat audit mereka juga ikut diperiksa, teman-teman. Dan yang diperiksa itu mereka, karena mereka yang periksa gitu kan. Saya kan hanya serah terima di situ. Nah, tapi karena mereka ada 3 orang, suara mereka itu bisa meyakinkan gitu ya, meyakinkan si pemeriksa, si tim BPK tadi ini, sehingga ada untung saya gitu ya. Saya sendiri kan biasanya dicurigai ya kita sebagai PPK. Nah, jadi seperti itu bentuk-bentuk mitigasi resiko yang bisa teman-teman lakukan. Sebenarnya pengadaan ini menyenangkan ya teman-teman, asalkan Anda tidak bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri itu pasti pusingnya pusing sendiri teman-teman. Tapi kalau Anda melibatkan tim, ya insya Allah pengadaan itu bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja tim yang Anda libatkan ini adalah orang-orang yang kompeten teman-teman ya di bidang masing-masing. Seperti itu. Setelah BAST, maka hasil pengadaan itu Anda serahkan kepada PA KPA sebagai pengguna akhir, tentu saja dengan berita acara penyerahan.
Berita acara penyerahan itu teman-teman simpan ya sebagai bukti bahwa seluruh dokumen hasil pengadaan itu sudah disimpan di kantor X gitu teman-teman. Tapi pengalaman saya ya, eee, karena sebenarnya, PPK ini kan punya kewajiban juga ya untuk menyimpan dokumen gitu. Tapi kita kan seringkali percaya ke dinas. Misalnya saya nih, saya PPK, tapi saya PPK bukan hanya di dinas koperasi. Beberapa dinas lain juga, meminta saya jadi PPK gitu. Jadi hasil pengadaan saya simpan di masing-masing dinas, tapi seringkali teman-teman ketika audit, ya ketika audit ini tidak sebenarnya tidak semua orang bisa kita percaya ya teman-teman, karena saya beberapa kali dokumen itu hilang, gitu. Yang sudah kita percayakan, kita kasih ke sana dengan berita acara, tapi dokumen itu hilang. Jadi saran saya buat teman-teman PPK, walaupun mungkin Anda tidak simpan fisiknya ya dari dokumen itu, tapi sebaiknya semua dokumen yang teman-teman, kelola itu teman-teman kalau bisa di-scan ya, teman-teman scan, teman-teman simpan filenya. Karena seringkali pada saat audit itu, masing-masing orang itu, apa ya, saling mencuci tangan gitu ya, mencuci tangan masing-masing, melempar kesalahan ke orang lain. Nah, seringkali terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita mitigasi resiko, kita amankan diri kita, kalau teman-teman punya dokumennya, insya Allah teman-teman akan aman ya, karena teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan di situ. Jadi jangan terlalu percaya orang lain gitu ya dalam proses pengadaan ini. Teman-teman juga harus punya uh, pegangan gitu ya. Pegangan itu ya tadi kertas kerja itu dan juga dokumen-dokumen yang sudah Anda simpan seperti itu. Untuk evaluasi penilaian kinerja ini, em, penilaian kinerja setelah, BAST ya. Jadi setelah BAST, misalnya pekerjaan itu tidak selesai gitu ya, dihentikan dihentikan dan tidak akan dilanjutkan, maka itu bisa dilakukan serah terima gitu. Putus kontrak itu akan dilakukan serah terima dulu. Serah terima berapa pekerjaan yang dihasilkan oleh si penyedia yang diputus tadi, serah terima, setelah serah terima baru nilai kinerjanya si penyedia yang diputus kontrak tadi, teman-teman. Untuk instrumen, penilaian kinerja ini sebenarnya sudah ada di aplikasi Sikap ya, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Jadi sudah ada tuh di SPSE. Setelah, Anda menginput e-kontrak, kemudian menginput, dokumen serah terima, nanti akan kebuka fitur untuk melakukan penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu kita hanya memberikan nilai terhadap hasil kinerjanya apakah baik gitu ya, kualitasnya. Jadi untuk penilaian kinerja ini kalau kalau kemarin teman-teman di kelas P3K yang Deskai untuk PPBJ, mereka pakai istilah WKK Bian gitu. WKK Bian 40-30. Karena itu yang ditanyakan di soal ujian. WKK itu waktu, kualitas, kuantitas. Bian itu biaya dan layanan. Jadi WKK Bian 40-30. WKK-nya itu 40%, Bian-nya itu 30%. Jadi dalam melakukan penilaian kinerja, untuk waktu, juga kualitas dan kuantitas, bobot penilaiannya itu adalah 40%. Sedangkan untuk Bian, biaya dan juga layanan itu adalah 30%, teman-teman. Gitu. Seperti ini, model ya, model penilaiannya, tapi, sudah ada di SPSE ya, sehingga kita tidak perlu membuat sendiri, teman-teman. Nanti dari SPSE itu sudah langsung otomatis keluar hasil penilaiannya itu sesuai, yang Anda isi gitu ya. Misalnya Anda isi, centang-centang aja di dalam SPSE, nanti langsung keluar apakah hasilnya buruk, cukup, ya, ataupun baik. Di situ. Ini juga sering beberapa kali keluar ya di soal ujian untuk data informasi di sini. Jadi untuk indikator tadi ya, kualitas, kuantitas, jenis informasi yang dibutuhkan ini ya teman-teman, ketepatan dokumen dan lain sebagainya. Bahan informasi yang dibutuhkan ini juga sudah ada. Ini bisa teman-teman baca di sini ya. Ini tadi untuk penilaiannya ya, WKK Bian.
Oh, sorry, bukan 40-30 ya, tapi 30-20. Sorry, saya lupa di sini. Jadi WKKBIAN 30-20, teman-teman. Ini waktu dan juga kualitas kuantitas itu 30%, biannya, biaya dan juga layanan itu 20%, teman-teman. Dan pernah sekali keluar di soal ujian yang ditanyakan itu, eh, untuk penilaian terhadap komunikasi dan tingkat respon itu masuk di indikator yang mana? Jawabannya adalah layanan. Biasanya di soal ujian itu dia kasih kasus. Dia kasih kasus, eh, si penyedia selama pelaksanaan pekerjaan itu sulit dihubungi oleh PPK. Maka PPK pada saat melakukan penilaian kinerja, dia akan menilai di indikator yang mana? Jawabannya adalah di indikator layanan. Yang layanan ini yang sering keluar ya, teman-teman. Apakah langsung kelihatan apa yang ditanyakan atau dalam bentuk kasus seperti yang saya ceritakan tadi? Seperti itu. Ini untuk penilaiannya, dulu kami waktu belajar materi level 2 ini masih kita hitung manual ya, teman-teman. Tapi saya nggak mau teman-teman pusing di sini, karena nanti pelaksanaan di lapangan udah ada di SPSE ya, di aplikasi Sikap, teman-teman. Jadi cukup hafalkan kata-kata kunci tadi yang sering keluar di soal ujian ya, tadi sudah sebelumnya, seperti itu. Kemudian, ini ya, hasil penilaian kinerja tadi itu ada dalam aplikasi Sikap, dan ini sebenarnya berkaitan dengan kategori penyedia yang ada itu preferred, approved ya, kemudian emergency. Ketika si penyedia barang jasa ini sudah dipilih, kalau yang tender ya, kalau yang tender kan ada 3 calon pemenang ya. 3 calon pemenang ini kan udah qualified gitu. Ketiganya sudah memenuhi, tapi hanya satu yang ditetapkan sebagai pemenang. Tapi karena ketiga calon pemenang tadi ini sudah qualified, maka dalam kriteria penyedia barang jasa dia sudah masuk dalam kategori preferred gitu. Ya, udah qualified dia. Approve ya kalau nggak salah ya, teman-teman, approve tuh. Tapi ketika si 3 calon pemenang ini, karena hanya satu yang ditetapkan sebagai pemenang, yaitu calon pemenang satu, dia ditetapkan sebagai pemenang, nah dia harus menunggu hasil pekerjaannya dulu gitu. Hasil dia laksanakan pekerjaan, kemudian dia dinilai kinerjanya. Ketika sudah dinilai kinerjanya dengan hasil yang baik atau memuaskan, maka status si penyedia tadi dari kategori approve tadi itu akan naik menjadi preferred, teman-teman. Nah, itu kaitan antara penilaian kinerja dengan kategori penyedia barang jasa gitu. Nah, untuk apa kategori penyedia barang jasa? Kategori penyedia barang jasa itu nanti akan dibutuhkan ketika ada pekerjaan-pekerjaan darurat. Pekerjaan darurat mau dilakukan penunjukan langsung, maka penunjukan langsung oleh Pokja itu diambil dari daftar penyedia barang jasa. Dan yang akan diutamakan itu yang tadi ya, yang ada kategori emergency, itu ada kategori prefer, gitu. Yang terakhir yang kategori approve. Seperti itu, teman-teman. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh penilaian, tapi saya kira besok nggak ada ya, teman-teman cukup hafalkan tadi WKKBIAN 30-20, kemudian yang contoh yang layanan tadi, karena itu yang sering keluar di soal ujian, seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya Bu, untuk izin bertanya, Bu. materi ini. Ini Bu, kan mohon Mas maaf. siapa nih? Budi, Bu. Silakan Mas. Di Monggo. tahap perencanaan itu kadang-kadang di lapangan itu permasalahannya di luar ekspektasi kebanyakan Bu. Misalnya mau ngadain kegiatan, apalagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan pejabat tinggi. Dan itu sering berubah jadwal. Kadang-kadang kita udah matang di konsep, kemudian tiba-tiba pejabat tingginya ngebatalin acara, minta di reschedule ulang. Dan itu nggak sekali dua kali. Nah, kami misalnya sudah matengin kegiatan nih sama vendor, udah rapat berkali-kali, terus kemudian pas udah mau tayang nih di e-katalog, kemudian berubah lagi kegiatannya.
Nah, di pengadaan ini kan banyak faktor-faktor eksternal seperti itu, Bu, yang intervensi pimpinan, yang realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira kita bisa minimalisir kayak gitu, apakah diantisipasi di titik kritis atau karena kan kita juga harus mempertimbangkan di vendor itu kan mereka profit oriented ya Bu. Terus kita begitu terus, jadinya mereka tuh kayaknya agak ogah-ogahan kalau untuk selanjutnya untuk kerjasama. Kira-kira menurut Ibu bagaimana kita antisipasi hal tersebut sebagai PPK begitu Bu? Terima kasih Bu Dila. Mm-mm. Kalau dilakukan Zoom juga tidak memungkinkan ya, Mas Budi? Iya, Bu. Kadang-kadang kegiatan kita itu kegiatan yang yang tempelan dari unit lain. Misalnya kami. Nah, itu kami ketitipan kegiatan dari biro perencanaan kah, dari biro umum kah yang ditumpangin ke kami, tetapi apa namanya pas perancangan kegiatan itu sendiri dari mereka belum matang dan eh, kita seperti seolah-olah kayak apa ketumpuhan gitu Bu. Pekerjaan-pekerjaan pengadaan yang yang sering direvisi, revisi anggaran, kemudian kegiatan itu muncul gitu Bu. Nah, kemudian penghematan, kemudian kegiatan itu dikurang-kurangin apa komponen pembiayaannya begitu Bu. Hmm. Berarti ini kondisinya masih di tahap perencanaan gitu. Jadi Dipanya belum ditetapkan ya, sehingga masih memungkinkan untuk rasionalisasi anggaran gitu. Betul, Bu. Jadi misalnya begini, kami itu punya kegiatan tahunan namanya wisuda di perguruan tinggi. Nah, karena kan Hmm. perguruan tinggi kedinasan di bawah kementerian, yang hadir itu menteri. Nah, udah gitu kita udah sounding tuh dari awal tahun kegiatan wisuda itu. Misalnya kita anggarkan sekitar 350 juta. Nah, kemudian dari unit lain itu meminta agar diundur. Ada yang minta dimajuin. Nah, Tapi kemudian udah kontrak. Nah, itu kontraknya kan ikut ikut berubah jadwal gitu, Bu. Kemudian minta ditambahin ini itu, minta ditambahin kunting pita, minta ditambahin kegiatan lain yang non substansial gitu, Bu. Hmm. Jadinya kadang-kadang kami harus mengajukan lagi penambahan anggaran dan sambil nunggu penambahan anggaran, relaksasi kah modelnya atau pengajuan kembali. Nah, itu kadang-kadang jadi harus nalangin gitu Bu, harus nalangin dari yang non budgeter gitu Bu. Dan ini kan nggak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus Hmm. transparan, yang harus terencana seperti itu Bu. Menurut Ibu bagaimana seharusnya sikap kita selaku PPK dalam menghadapi dinamika pengadaan barang dan jasa yang ternyata kan faktor pengendalinya bukan kita gitu loh Bu. Terima kasih Bu. Iya, sebenarnya ini udah masuk di peristiwa kompensasi ya, yang diberikan kepada si penyedia karena udah nggak sesuai lagi nih dengan yang ada pada kontrak kan. Iya Bu. Gitu. Mungkin mitigasinya pada saat klausul kontrak ya, itu disampaikan bahwa jadi sebelum berkontrak, sebelum pemilihan penyedia, di dalam rancangan kontrak itu udah disampaikan ini kondisi yang sering terjadi di kita gitu ya, di kementerian kami. Ini ada di apa sering kali terjadi perubahan-perubahan gitu di lapangan. Nah, di situ dituangkan bahwa ketika nanti terjadi perubahan-perubahan tersebut itu akan dilakukan adendum kontrak dan penyedia itu bersedia gitu. Tapi dengan catatan pertimbangan apakah diberi tambahan dana seperti yang tadi Mas Budi bilang gitu ya. Sebenarnya ini menurut saya nggak masalah, tapi yang jadi masalah kalau penyedianya komplain dan akhirnya terjadi sengketa kontrak. Karena itu udah masuk di peristiwa kompensasi sebenarnya kan, karena tidak Iya Bu. dibicarakan pada saat eh, sebelum berkontrak itu, pada saat proses pembelian tidak ada tuh dimunculkan di dalam dokumen pemilihannya. Jadi mungkin bentuk mitigasi risikonya itu dituangkan di dalam rancangan kontrak, sehingga si calon penyedia ketika dia akan menawar dia lihat nih, eh, oh ini bisa saja terjadi pada saat eh, berkontrak nanti bisa saja terjadi mungkin
mengundur tanggal ya, apa tanggal pelaksanaannya diundur atau kemungkinan-kemungkinan yang lain sesuai dengan kondisi yang diceritakan oleh Mas Budi tadi, seperti itu. Tapi konsekuensinya ketika dituliskan di dalam rancangan kontrak seperti itu, bisa saja peminat tender itu jadi berkurang, Betul, gitu. Bu. Sedikit yang minat kan, karena, banyak Iya, Bu. banget, ribet banget nih ini kementerian gitu kan, ribet banget Iya, nih Bu. banyak ininya, Mm-mm. gitu. Itu sih konsekuensinya. Jadi mungkin dibicarakan juga dengan, tim yang ada di kantornya Mas Budi, ini ketika, kita lakukan ini sebenarnya komitmen kita dalam pelaksanaan, wisuda ini sebenarnya seperti apa. Kalau, eee, mungkin saja terjadi perubahan-perubahan seperti yang diceritakan tadi, nah ini ada konsekuensinya. Jadi duduk bersama, kemudian Mas Budi sampaikan seperti itu, "Ini loh konsekuensinya." Mungkin saja penyedianya, sedikit yang berminat, kalau sedikit yang berminat berarti penawarannya lebih tinggi, tidak terjadi efisiensi nilai kontrak di situ, gitu kan, gitu, Iya, dan Bu. lain sebagainya. Tuh, mungkin bisa disampaikan sebelum, paket tersebut tayang, gitu. Seperti Betul, itu. Bu. Jadi antisipasinya kemarin itu kita misalnya berkontrak atau mencari vendor yang sudah berpengalaman pernah kerjasama dengan kementerian gitu, Bu. Jadi misalnya mereka kan punya 2 bendera atau 3 bendera perusahaan. Nah, kemudian perusahaan inilah yang nanti akan masuk ke e-katalog dengan dengan varian paket-paket event organizer yang tersedia gitu, Bu. Jadi kalau misalnya vendor baru, saya nggak yakin yang nggak pernah punya pengalaman dengan kita itu Iya, rasanya beresiko tinggi gitu, Bu. Harus betul. menyerahkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pejabat tinggi seperti menteri. Kemudian kita nggak tahu portofolio dari si vendor tersebut gitu loh, Bu. Mmm. Betul. Nanti di penilaian kinerja juga, yang pemenang tadi itu, yang pemenang awal, itu kan bisa dikasih penilaian yang baik ya, karena dia paham dengan kondisi yang terjadi di kementerian, nya Mas Budi gitu kan. Nah Iya, Bu. kemudian, dari hasil itu kan sebenarnya PPK ini bisa, apa ya, bukan merekomendasikan ya, tapi si PPK ini dia mau berkontrak dengan, eee, perusahaan yang dia percaya gitu kan, yang punya nilai komitmen yang tinggi gitu dalam pelaksanaan pekerjaan. Salah satunya dibuktikan dari hasil penilaian kinerja yang memuaskan tadi itu. Iya, Seperti Bu. itu. Eh, Saya emang mau menyarankan yang e-katalog juga ya sebenarnya, tapi memang, prosesnya udah dilakukan melalui purchasing ya, berarti nggak masalah sih Ibu, sebenarnya. betul, Mhm. Bu. Dan udah gitu, untuk yang tahun lalu itu ada temuan dari pemeriksa sekitar 16 juta rupiah karena ternyata si pemeriksa itu kan misalnya menelaah laporan kita itu nggak ketemu lagi tuh yang apa yang mau diangkat. Akhirnya dia mengangkat misalnya di acara itu kan ada taman tuh, Bu, taman-taman yang dibuatan. Nah, itu dia ngelihat kayaknya ini dengan ukuran taman segini harganya nggak mungkin segini, makanya itu dijadiin temuan sama pemeriksa. Nah, kedepannya kami antisipasi kalau misalnya setiap pekerjaan yang dibuat oleh vendor itu kami ukur gitu. Kami misalnya ada berapa meter kali berapa meternya difoto, jadi terlihat bahwa kemudian di video kalau memang nanti itu yang akan jadi sasaran temuan dari pemeriksa itu, Bu. Dan antisipasi yang lain mitigasinya untuk nilai kontraknya bisa saja dilebihkan sedikit untuk misalnya kalau misalnya ada temuan kan kita bisa ambil proporsinya dari kelebihan budget yang diajukan itu memungkinkan nggak sih, Bu? Kalau seperti itu. Ini kalau standar harga yang kementerian apa ya? Kalau kita di daerah kan SSH ya bunyinya. Kalau di Iya, Bu. kementerian apa ya kalau untuk barang kayak gitu? SSH juga? Atau kalau SBU kan untuk honor kan? Betul, Bu. Ini kurang lebih Kalau di sama barang ada apa ya? standarnya yang di Inaprok itu, Bu, yang Oh, untuk e-purchasing ya, Bu. Jadi kalau misalnya dia paket-paket kan mungkin nggak dilihat per itemnya ya, Bu. Yang dilihatnya per paket eh, utuhnya ya, Bu ya. kalau di standar harga udah ada yang per meter nggak? Nah, em,
di standar harganya dia mungkin yang tempo hari itu terlalu berlebihan gitu Bu. Jadi dia pemeriksa itu langsung jadi sasaran temuan gitu Bu. Mhm. Nah, ini pernah kejadian juga di saya, salah satu paket saya. Jadi solusinya, bukan di paket saya, di paket, salah satu dinas, terus BPK-nya nanya ke saya gitu. Jadi waktu itu saya mengusulkan, saya waktu itu diminta oleh BPK untuk membantu menghitung gitu ya, menghitung berapa anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk pengadaan tersebut. Jadi solusinya, dihitung dulu anggarannya yang dalam per meter tadi, udah betul yang disampaikan Mas Budi, tapi itu harus diusulkan dalam standar harga, gitu. Harus tayang tuh di standar harga, yang resmi gitu ya, standar harga pemerintah. Nah, kalau udah ada standarnya, nanti ke depannya di HPS, itu untuk taman tinggal dihitung tuh, berapa meter persegi yang digunakan, tapi udah ada standar harga satuan tadi itu. Dan itu kalau BPK mau periksa, ini kan sudah ada standarnya, tinggal hitung di lapangan. Entah di dalam taman itu seperti apa bunga-bunganya gitu kan, Iya Bu. karena standarnya kan per meter persegi gitu kan. Tapi mungkin Mm-mm. spesifikasinya diterangkan ya dalam, 1 meter persegi itu terdiri dari, bunga atau apa gitu ya, tamannya itu seperti apa, diterangkan dalam spesifikasi, tapi harus ditayangkan di dalam standar harga pemerintah itu. Nah, itu jadi dasar, untuk si BPK gitu, ketika dia lihat, sudah ada di standar harga, berarti nggak masalah gitu, tidak dianggap sebagai kelebihan pembayaran, seperti itu. Ibu, kalau untuk di standar harganya itu misalnya kayak honor konsultan kan misalnya di Inkindo gitu ya Bu. Kalau Mhm. misalnya standar taman yang per meter itu kita bisa lihat di mana ya Bu? Kalau standar harga taman itu sebenarnya di masing-masing, KLPD sih, kalau kami di daerah ada tuh SSH, jadi kita ngitung, jadi kita membentuk tim, dengan, teman-teman dari PUPR, dari, Badan Keuangan, kemudian kita berdasarkan bukti-bukti survei harga dan lain sebagainya, itu kita menghitung. Nanti akan ketemu tuh, dalam per meter persegi itu berapa nilainya, kemudian kami usulkan ke Badan Keuangan untuk ditayangkan dalam SSH, seperti itu. Oh iya Bu, berarti kalau di kami melalui Biro Umum dan Layanan Pengadaan Bu, di Biro Umum dan Mmm. Layanan Pengadaan kami itu ada standar seperti itu kalau nggak salah Bu. Oh, di situ ya, heeh. Iya Bu. Kalau bagian keuangannya di mana tuh? Enggak? Biasanya dari keuangan tuh yang berkaitan dengan standar harga? Enggak, kalau di daerah ya, di Badan Iya Keuangan Bu. sih. Kalau di kami, kalau Oh, kementerian enggak ya? di kementerian adanya di Biro Keuangan sih Bu, kalau yang ngurus keuangan seperti itu. Tapi saya belum pernah ketemu dokumennya gitu Bu, yang menyatakan standar harga untuk pengadaan barang dan jasa, misalnya taman per meter berapa-berapa itu saya belum pernah ketemu. Berarti, standar harga yang digunakan Kementerian Perdagangan ini memang khusus Kementerian Perdagangan atau menggunakan yang ada di Permenki? Kalau misalnya ini kementerian standarnya dari PMK ya Bu, Peraturan Menteri Keuangan. Mmm. Seperti itu Bu. Berarti ngusulnya ke situ sepertinya Mas Budi, ke Kementerian Keuangan. Saya kurang tahu ya prosedurnya seperti apa kalau di kementerian, tapi kalau Mm-mm. di kami, yang harus dirubah itu standar satuan harga berdasarkan peraturan bupati. Berarti kalau Mas Budi, Kementerian Perdagangan menggunakan standar, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, berarti yang harus dirubah itu yang itu ya, apa, SBM ya kalau saya nggak salah ingat ya istilahnya tuh, yang standar Mm. harga. Nah itu mungkin yang harus diusulkan. Mungkin bisa berkoordinasi dengan, Kementerian Keuangan ya, atau kementerian terkait yang, mengurusi standar harga ini, seperti itu. Iya Bu. Kalau udah di Terima standar harga kasih udah Bu. aman sih, Iya Bu. mhm, Baik, Bu. Terima gitu. kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Budi. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan terkait kontrak ini atau kemarin, mungkin ada masalah dalam, pelatihan PPK tipe C khususnya di materi kontrak, gimana? Kalau buku kerjanya kemarin udah diisi belum yang perencanaan sama yang kontrak? Sudah Bu, tapi baru separuh. Baru separuh. Oke. Nah, mungkin bisa diselesaikan ya untuk buku kerjanya. Ini kemarin sebenarnya, saya minta Kak
Nanda ya, Kak Isadora untuk ngisi pemaparan buku kerja, tapi rupanya beliau masih sakit, suaranya hilang gitu. Jadi nanti kita menunggu setelah pembelajaran kita baru kita masuk ke pembahasan buku kerja. Oke, saya kira kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin untuk uh, pembahasan modul kontrak PPK tipe C ini uh, kita nyatakan selesai, teman-teman. Nanti kita lanjut untuk pembahasan yang swakelola. Ini karena di daerah saya ini mau sholat zuhur ya, jam 12. Kemudian teman-teman nanti 1 jam kemudian itu mau sholat zuhur. Kita mulai untuk pembahasan materi swakelola itu di jam 1 waktu Indonesia Barat. Atau gimana, teman-teman? Kita sepakati jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Sepakat. Sepakat ya? Teman-teman yang lain gimana? Bu, mohon izin Bu, saya nanti Ah, Sepakat, jam Bu. 12 WIB itu izin ada kegiatan lain Bu. Jadi mungkin oh, saya oke. menyimaknya dari rekaman aja nanti boleh ya Bu ya. Oh, siap-siap, Mas Budi. Makasih ya infonya. Ya, Oke. terima kasih ya Bu. Ya, kalau Mas Artos, Mbak Lia, Mbak Ida gimana? Jam 1 siang waktu Indonesia Barat, masuk modul swakelola, boleh siang? Boleh, Bu. Oke, oke. Kalau gitu, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin saya belum maksimal hari ini karena masih pemulihan, tapi insya Allah sebentar di materi swakelola kita akan bahas materi swakelola itu sebenarnya nggak begitu banyak ya. Tapi soal hukumnya lumayan sulit kalau menurut saya ya untuk swakelola karena banyak studi kasus di situ teman-teman. Semoga sebentar kita bisa berdiskusi sehingga masalah-masalah dalam hukum nanti seputar swakelola itu bisa teman-teman atasi gitu ya, bisa dijawab dengan baik untuk soal-soal swakelola. Terima kasih sekali lagi. Semoga pelatihan ini membawa berkah ya untuk kita semua dan teman-teman dimudahkan dalam pelatihan emosi PPK tipe C maupun dalam UKOP nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.